Lan Quran asmane Allah Ar-Rahman wa Ar-Rahim lan kelawan asmane Allah Ar-Rahim. Jai min ihsani kang langgeng sifat apiane atau kang langgeng apiane. Alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah. Sifat Allah al-Qadimi zat ingkang qadim, ingkang dhisik, al-awwali ingkang pertama. Al-akhiri ingkang tanpa akhir, manane akhiru tanpa akhir. Al-Baqi kang selawase lawas bila tahawulin kelan tanpa perubahan. Semua salatu mengkonuli ta rahmat ta'zim wassalamu sarmatan khali selawase lawas ala nabi kang kanjeng Nabi. Kemudian disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa wae. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa wae. Ya alifin jenis alif lit itlaq jadi karena nazuman untuk mengakhiri not kasih no alif lebut alif tasnya andai kanda nazuman ya wahada tanpa no alif. Wa alihilan keluargane kanjeng Nabi dan sahabat. Waman dan wong tabi'a kang anut sapa man. Niku tabi niku darurat syair. Namanane tetep waman dan wong tabi'a kang anut sapa man. Sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak oleh anut ghairumu bitadiin hale ora wong sing bidah. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya niku darurat syair. Waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak ghairumu bitadiin kang ora bidah. Wa ba'dulan sa'usi sholawat salam toh hamdalah basmalah sholawat salam fa'lam mongko ngerti osir kowe ngerti biwujubil ma'rifati lan wajibe ma'rifat kenal Allah. Carane kenal Allah biamin wajibin yaiku ngenali barang wajib sifat wajib lillahi maring Allah. Wajibin tegese isyrina tegese 20. Jadi ini wajibin isyrina tegese 20 apa nih sifatan. Terus dimulai fawwah mongko Allah maujudun dat sing wujud. Bahkan wajibil wujud napa? Wajibil wujud. Qadimun tur dat sing dhisik. Bakin tur dat sing selawas-selawas. Ini bakin ini darurat saya kan bakin kang selawase lawas mukhalifun tur bedani lil khalqi maring makhluk oleh bedani bil itlaqi kelan mutlak. Terus kalau terang terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud sing terkenal wujud. Cara berpikir kita tentu gampang terus gampang mulane dawuh para nabi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum. Di syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayina itu cetha welo-welo, tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun jenis bayina. Juga gue ros pengingin yang tengah siang ini jenis apa? Bayina sejelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Gue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam-macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud. Karena ketiadaan, ya nama ketiadaan atau nihilisme itu la yu'assiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Gue coba ya wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tepaan kebetulan. Berarti kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Berarti malah saraf ketiadaan menciptakan
kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono, nyiptakno barang sing ono. Wong ora ono iku sesuatu yang layu akhiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun, Bang. Tidak menjadi apa. Nah, kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut, oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah, kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang terus iman sing sah nggak mungkin teragukan oleh apapun. Ya, jadi syaratnya para ulama apa kul ini bayyinatin min rabbi. Itu harus bayyinah. Mari disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi, ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak merem, jaluk permen ke Tuhan. Setelah minta nggak dikasih, berarti Tuhan nggak ada. Minta guru terus dikasih, berarti yang ada guru. Itu kan satu kamuflase, satu bohong-bohongan. Sebenarnya dibodohi cah cilik bang. Tapi kalau kita berpikir cerdas, alam ini kadung wujud, nah, nah butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud, bang. Karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud. Makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibil wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu mawjud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, ini ala bayyinatin min rabbi. Soal orang lain nggak apa-apa, wakil dakum. Silakan PKI kalau nggak percaya, silakan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin min rabbi. Jadi yang penting kita benar-benar iman tuh alal bayyinah. Makanya disebut fa'alam annahu. Jadi iman itu harus bil ilmi kuat. Kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al-adamu yasbiqu mawjudan. Nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam. Tentu nggak mungkin kan? Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Nah, super wujud itu jenis wajibil. Meskipun setelah itu kita berhenti. Berhenti, tinggal ngopi, tinggal santai. Namun itu nak berpikir terus sama lama was-was, nopo. Ini harus berakhir di situ. Tapi kan tetap ada bayyinah, nopo. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi penyebab. Qadim ya tentu ya. Karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus qadim. Bagian karena dia super, maka akan abadi. Kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun, tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhalifun khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Maka imun lalu teh Allah itu dat sing jumeneng, mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Hanya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah tidak butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi, ya mau bikin ya bikin saja, tapi tidak ada
apa makna butuh, paham ya? Tidak harus dimaknani butuh, yang memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Jadi, boleh. Oh niat terawal dan sing semude. Semude maknanya nggak butuh yang lain. Wawahidun dan dat sing siji. Karena Allah manggar siji. Wahayun dan dat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa. Sekarang kan bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing kersane. Artinya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki, bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa membenturkan dua gelas atau dua benda keras, misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan itu. Kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak. Tidak kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa dikondisi lan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat ingkang melihat. Soal mutakalimun terdat ingkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana nih sing ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar mana arah pandangan. Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan apa? Menjelaskan. Artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di maknanya mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di maknanya ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah semuanya al-kalam itu ta'aluknya mudah, memberi petunjuk. Lahi tetap ke Dewa Ta'ala sifatun dekura-kuri sifat. Lahi tetap ke Dewa Ta'ala sifatun dekura-kuri sifat. Sepatun kang itu tanta dimukang dadi urut atau sifat sepat. Ini aku dimulai katus tenggaruman. Pertama itu wujud kita Allah walaupun isi yang mungkin wahdanya kudrat ibadat ilmu muhayyad sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani kemudian di isim fa'il kan sifat ma'nawiyah tinggal membentuk sifat apa isim fa'il. Jadi penting iman itu kalau warai iman itu harus bayina jelas welo kayak tadi. Siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Tentu wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibil wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu, maka kokoh. Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi seterusnya. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super oleh orang Arab atau ulama disebut wajibil wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena yang sudah makom disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak-guduk. Nah ini iman yang gudak-guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima dan mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu apa? Resiko. Maka kita iman sing kul inni
ala bayyinatin